Silakan. Halo Bang, Nama siapa ini Bang? sama Firman. Firman. Oke, silakan Bang Firman. Gimana Bang Firman? Jangan merokok Bang Firman. Jangan merokok, rokoknya dimatikan dulu. Saya tahu kalau ngomongin Tuhan Anda sambil ngerokok memang. Tapi kalau bisa janganlah ya. Hargailah Allah yang lagi Anda omongin itu ya. Jangan Anda lagi ngomongin Allah sambil ngerokok-ngerokok. Walaupun Allah bagi Anda tidak ada harganya. Silakan. Silakan. Tadi mau bertanya, katanya apa yang ditanya? Oh, Anda mau bertanya atau ditanya? Ditanya. Ditanya. Anda memperdalam agama Islam? Dikit-dikit. Dikit-dikit. Saya jadi nggak mau bertanya. Anda tahunya dikit-dikit. Kita nggak boleh dia meninggikan orang. Gimana? Orang itu nggak boleh merasa tinggi. Gimana saya nggak merasa tinggi Bang? Saya belajar Al-Quran itu sudah 13 tahun. Saya khatam Al-Quran 100 kali lebih. Anda nggak ngerti Al-Quran, gimana saya mau nanya sama Anda? Saya mau tanya, disebut Al-Quran. Gimana? Sekarang saya mau tanya, apa yang disebut Al-Quran? Yang disebut Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari colongan kitab-kitab orang Kristen Syria. Namanya Keriana. Dirubah oleh orang Islam jadi Al-Quran. Apalagi pertanyaanmu? Dari pertanyaan itu salah jawabannya. Nah, kamu nanya sama saya. Saya jawab salah, jawabannya gimana? Oke, saya buktikan. Oke. Baik. Kamu bilang bahwasanya Quran itu bukan berasal dari kitab colongan dari Kristen Syria, ya? Colongan Saya apa? akan mulai. Kitab colongan yang kalian rubah sekarang artinya jadi kacau balau. Gini. Sekarang saya mau tanya, siapa yang rubah? Orang-orang Islam. Orang Islam itu siapa? Ya, menurut kalian katanya Utsman bin Affan ya membentuk nggak panitia bisa. bersama Zaid bin Sabit. Kemudian mereka Itu. menulis Al-Quran karangan mereka sendiri. Coba kita buktikan. Itu versi saudara itu, salah itu. Ya, kita buktikan ya. Versi Dengerin. saya, versi Anda itu beda. Sekarang yang penting itu pembuktiannya. Gini. Tadi Anda bilang bahwa Al-Quran itu colongan dari kitab Syria. Iya, iya. Itu kan versi kamu. Baik. Kita mulai ya. Bukan versi di sini. Di dalam Dengerin dulu. Al-Quran, Kamu jelaskan dulu. di dalam Quran surat dari yang kedua, surat kedua ya. Surat yang pertama dulu aja, Al-Fatihah. Nah, itu bukan surat pertama. Udah salah itu. Katanya udah 13 tahun. Jadi Al-Fatihah itu nggak ditaruh di surat nomor 1. Itu bukan surat pertama, Bos. Baik. Menurut logika menurut logika sungsang kalian, surat yang pertama itu adalah Al-Alaq, betul? Betul nggak? Iya, betul. Nah, itu baru betul. Nah, sedangkan di buku Al-Quran yang sekarang, surat yang di depan itu surat apa yang pertama? Surat Al-Fatihah. Tapi Surat itu Al-Baqarah. Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Sekarang saya mau tanya dulu. Tadi Tanya kan Al-Fatihah saudara kok saya mau tanya dulu. Enggak, arti Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu pembukaan. Pembuka. Kalau pembuka itu di depan apa di belakang? Dengerin dulu saya. Kalau memang surat Al-Alaq itu adalah surat yang pertama, kenapa nama pembuka surat namanya Al-Fatihah? Itu surat Al-Fatihah. Itu surat Al-Fatihah, namanya surat pembukaan. Pembuka Di atas, berarti di depan atau di belakang? Pembuka itu nomor 1 apa nomor 2? di depan. Tapi Nomor bukan berarti berapa? surat pertama. Ya, kalau pembuka nomor berapa berarti? Al-Fatihah. Dengerin dulu. Itu kan versi saudara. Kalau pembuka itu berarti nomor berapa? Bukan berarti nomor 1. Pembuka bukan berarti nomor 1. Aduh.
Etis dengerin dulu. Berat. Etis. Pembuka bukan berarti nomor satu. Dengerin saya kan. Memang kalau kita ngomong sama orang Islam nih kita harus rajin-rajin kita akrobat teman-teman ya. Akrobat. Jadi saudara itu kan tadi bilang Al-Quran. Saudara udah belajar Al-Quran 13 tahun. 100 kali tamat. Itu aja udah bohongan kamu kan. Bohongnya di mana? 100 kali tamat Al-Quran Anda baca. Betul nggak coba? Iya? Kalau memang saudara betul baca 100 kali baca Al-Quran. Coba Anda baca Al-Quran coba. Nah, ini lagi lomba baca-baca. Mau dengar saya baca Al-Quran? Saya tutup Baca mata. terus. Oke, baca terus. Cuman itu aja yang bisa kalian lakukan. Mau begini, nutup sambil ditutup begini atau gimana? Nanti Oke, disangka saya mau anu gini, ditutup begini, tutup gini ya, gini. Mau tutup, Mau mau begini? berbalik silahkan. Mau Coba begini? baca Fatihah coba. Coba Oh, baca dibalik Fatihah. begini. Gini. Oke, dibalik disungsang nggak jadi masalah. Oke, baik, saya balik ya, saya balik. Karena orang Islam itu ujiannya begini memang. Dalam agama Islam itu memang ujiannya kayak begini, hafal-hafalan, ya. Baik, Coba baca kita mulai ya, Fatihah, kita coba. mulai dari Al-Fatihah ya. Kita tutup nih mata Oke, saya. oke. Oke, kita mulai. Nah, baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal. Mau sampai kamu tahun depan nanti nih. Mau sampai tahun depan. Kamu ngajarin saya Quran. Udah, sekarang gini aja. Sekarang begini. Saya kasih info sama kamu tentang saya. Oke, 13 apa tuh? tahun lamanya saya memperdalam Al-Quran. Dalamnya Yang sampai saya mana? pelajari bukan apa yang orang Islam pelajari. Yang Iyalah, orang berarti Islam Bang, denger dulu, saya lagi ngomong ini. Dengar dulu, sabar. Berarti kan salah jalan. Dengar Bang Etis ke dulu. Bandung bisa ke Jakarta. Dengar dulu. Anda ke Bandung bisa ke Yang Jakarta. saya pelajari itu Al-Quran. Yang orang Islam pelajari bukan Al-Quran. Yang Apa? orang Islam pelajari itu cara membaca huruf Arab. Mereka tidak membaca Al-Quran. Iya, makanya Anda Mereka salah belajar cara membaca huruf Arab. Saya 13 tahun Al-Quran, tapi nama Al-Quran aja nggak tahu. Sudah saya bilang tadi, Al-Quran itu berasal dari bahasa Syria. Salah. Nama Bahasa aslinya Syria bukan bukan Al-Quran, tapi Keryana. Salah. Kemudian orang Islam merubahnya menjadi Al-Quran. Makanya orang Islam kalau ditanya arti Al-Quran, mereka akan menuruti. Al-Quran artinya bacaan. Menurut si ini, Al-Quran artinya mengumpulkan. Menurut si ini, banyak itu definisi Al-Quran. Orang Islam bingung apa arti Al-Quran. Dengerin, sekarang saya mau ngomong nih, ya kan? Loh, betul tidak? Ada banyak sekali pendapat tentang apa definisi Al-Quran. Tidak ada. Definisi Al-Quran cuma satu. Saya Itu tunjukkan. versi Anda aja. Saya tunjukkan definisi Al-Quran itu berbeda-beda pendapat. Umat muslim ulama itu berbeda paham. Apa definisi Al-Quran? Nih. Ya. Kita Coba, kasih tunjuk. Nggak usah dibaca. Katanya 13 tahun. Takut. Oh, kamu yang takut. Saya nggak pakai apa-apa. Kamu pakai laptop kan? Ini saya kasih tunjuk. Saya kasih Nggak usah tunjuk pakai. bagaimana nggak usah pakai umat HP. muslim. Nggak usah pakai HP. Nggak usah pakai HP. Coba, katanya 13 tahun. Ini saya kasih referensi. Gimana? Umat muslim itu nggak tahu Al-Quran itu apa. Makanya beda-beda pendapat. Oh, menurut ulama ini arti Al-Quran mengumpulkan. Menurut ulama ini Al-Quran artinya bacaan. Ya, beda-beda.
Umat muslim tuh nggak tahu arti Al-Quran. Biar kamu tahu. Nih, saya bacakan. Nggak usah pakai HP. Saya Kalau bacakan. pakai HP anak TK pun bisa. Dengar nih. Nih ya. Nggak usah pakai Ini HP, web. nggak usah pakai Dengar, HP. dengar. Saya nggak perlu itu. Ini web dari Muslim sendiri. Belajar pakai ulumul web, Quran. nggak Apa definisi nggak usah Al-Quran pakai. secara etimologis dan terminologis nih. Saya bacakan nih. Oh, itu Makna-makna berarti tandanya. Al-Quran itu banyak sekali. Beda pendapat mereka. Nih, Kamu belum bisa berarti. saya bacakan ya. Saya bacakan. Tandanya kamu masih anak TK Dalam berarti. buku sebentar. Dalam buku Nggak usah pakai, ulumul nggak usah Quran. pakai HP. Nggak usah pakai HP. Kok panik begitu? Kok panik? Bukan panik. Saya tanya kamu nggak usah pakai HP. Ini saya bacakan referensinya. Anda Saya tidak nggak suka perlu referensi? Saya nggak perlu. Nih, saya bacakan. Ya udah, Anda tidak perlu, penonton yang perlu. Coba Anda diam dulu, biar saya bacakan. Dalam buku ulumul Quran seperti Al-Burhan fi ulumul Quran karya Itu tanda. Badruddin dengar dulu. Al-Zakarshi dan Al-Itqan fi ulum Al-Quran karya Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai asal usul atau akar kata Al-Quran. Bayangin. Orang Islam teman-teman nggak tahu, orang kitabnya nyolong. Quran itu dari bahasa Syria, dari Keryana. Makanya orang Islam nggak tahu Quran itu apa. Makanya nih, perhatikan ya, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai asal usul atau akar kata dari Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat kata Al-Quran tidak memiliki akar kata. Nih, nggak punya akar kata. Ia merupakan nama khusus yang disematkan untuk menyebut kalam Allah. Namun, sebagian lain memandang kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qara yang artinya mengumpulkan. Makna mengumpulkan ini berdasarkan keyakinan bahwa Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab suci terdahulu. Berbeda dengan Al-Zarqashi maupun Asyuyuti. Abdul Azim Al-Zarqani dalam bukunya Munahil Al-Irfan berpandangan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Satu bilang artinya membaca, satu bilang tidak punya arti, satu bilang mengumpulkan. Orang Islam tuh bingung bang, Al-Quran tuh apa? Gimana? Anda kalau mau berguru dengan saya ajarin asal usul Al-Quran dari mana. Mau saya kasih tahu? Mau saya kasih tahu asal usul Al-Quran dari mana? Sekarang saya bagian ngomong, ya kan? Nekat yang nyata. Silakan. Anda diam. Sekarang saya ngomong. Nggak usah panik begitu, Bang. Jadi, saya nggak perlu referensi. Abang kan pakai HP. Kalau pakai HP, anak TK aja bisa. Jadi maksudmu nggak usah ada ininya? Nah, nggak usah pakai HP. Katanya 13 tahun mendalami Al-Quran. Pakai ini, al-ilmu fis sudur, laysa fis sutur. Ilmu di otak bukan di buku. Ilmu ngarang. Nih, coba kamu dengarkan ini ya. Sebentar. Coba kamu dengarkan ini, nanti saya tanya, kamu ini apa ini? Nih. Kamu dengarkan ini, nanti kamu saya tanya, apa ini? Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Coba kamu dengerin ini apa? Dengerin ya. Apa? Dengerin. Nggak usah pakai HP, yang saya perlu di sini. Coba dengerin, dengar ya. Dengar. Nggak usah pakai HP. يبحثون عن ملك يملكونه Saya nggak perlu HP, yang saya perlu ini. ولا عن قلق Apa itu? يقلقونه. Sekarang otak. saya, Anda tahu nggak itu apa? Nggak usah pakai HP, pakai otak. Aduh, berat. Nih ya, kalau berat, Anda nggak usah benar-benar saya. ya, Anda saya kasih tahu ini. Ini namanya, ini nih. Coba Anda saya perdengarkan lagi nih. كنز العظيم نحن المسلمين نملك كنزا عظيما. Sebentar ya. Nih, kita buka dulu bacaannya ya. Saya nggak Atau usah Anda pakai saya HP. suruh saya kasih referensinya ya. Nih, kita buka nih.
Kita buka Ginza Rabbah ya. Buka terus. Kalau buku tuh nggak habis-habisnya bang. Yang saya perlu di sini sekarang nih. Tuh ada orang komen Iya, jago. karena kamu referensinya kagak jelas. Kamu yang nggak jelas. Dari tadi kan kamu yang ngomong, sekarang saya ngomong. Nih, saya tunjukkan bagaimana apa asal usul Al-Quran ya. Sayang ini kok bahasanya Inggris ya. Itulah. Kalau pakai buku begitu dia lelet, lemot. Ya, bahasanya yang Indonesia tidak ada ini. Gak usah pakai buku. Saya nggak Iya, perlu karena buku. kamu orangnya tukang ngarang bebas. Loh, sekarang kamu kalau memang Al-Quran itu adalah milik asli orang Islam. Al-Quran itu murni bahasa Arab. Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Dalam Al-Quran itu ada dua rahasia. Ada arti yang zohir, ada yang arti batin. Ya udah apa? Yang zohir bisa, Apa arti Alif Lam yang Mim? zohir bisa kamu artikan. Tapi kalau alif lam mim itu artinya batin, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang. Makanya saya bilang kitabnya nyolong, makanya mereka nggak tahu. Orang kitabnya dari nyolong gimana? Kitab kamu itu dari nyolong, makanya kamu nggak tahu artinya. Bayangin teman-teman ya, bayangin. Jadi dulu teman-teman, ini biar kamu saya kasih tahu, rahasianya. Dulu, Gak usah panik begitulah. aku panik. Yang panik itu kamu gimana? Ditanya arti alif lam mim nggak tahu apa arti alif lam mim. Yang panik itu pakai buku. Kalau nggak panik tuh slow dia. Tengoklah, saya nggak pakai apa-apa. Iya, Oke. berarti kamu namanya ngarang bebas, diskusi nggak pakai buku. Itu namanya bukan di sini, bukan di buku. Ya udah, di mana dalilnya? Kalau di buku bukan ilmu. Di buku bukan ilmu. Yang ilmu tapi- ngarang bebas. Punya referensi ilmu di Referensi. sini. Jadi nggak usah pakai referensi. Referensi yang betul-betul sudah paham berarti udah di sini. Oh gitu. Oke, kalau begitu alif lam mim itu apa artinya? Sekarang saya ngomong dulu. Pertama Al-Quran, ya. Itu menurut versi kamu kan nyolong dari bahasa Persia tadi kan. Tapi Al-Quran menurut agama Islam adalah dengerin. Bahasa. Udah tidur di bawah sana. Ditanya arti alif lam mim hanya Allah yang tahu. Tujuan Al-Quran diturunkan supaya kamu memahaminya. Ternyata setelah Al-Quran dibaca hanya Allah yang tahu. Bayangin teman-teman, saya udah terjemahin. Ini kan ada buku nih, bahasanya Jerman. Saya terjemahin supaya kamu memahaminya. Terus setelah saya terjemahin, kamu bilang hanya Edis yang tahu. Sakit kan teman-teman? Sakit. Sakit kepala teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Fajar Sinaga. Fajar Sinaga. Ya, selamat malam Bang Fajar Sinaga. Bang Fajar Sinaga, selamat malam. Selamat malam, Horas. Halo Fajar Sinaga. Halo, Le. Uy, Iya. Muslim Bang? banget, Muslim. banget. Oke, silakan. Silakan Bang Fajar Sinaga. Apa yang ingin Aku mau coba- Bang Fajar sampaikan? Silakan Bang Fajar. Kenapa gelap kameraku ya? Enggak tahu, tanya saya. Nggak tahu, di sini udah pakai 5G aku. Kenapa bisa gelap ya? Kenapa nih ada? Tapi nggak tahu lah ya. Jangan-jangan Anda mau jadi nabi. Ya, aku mah manusia biasa, Le. Iya, jangan-jangan Anda nanti jadi nabi. Kalau Anda jadi nabi, Enggak tahu, jangan coba, nanti wait. setelah Nah. ketika celana mau turun langsung turun ayat. Coba masih ada Nggak nggak kamera boleh aku, Le? Anda jadi nabi
ayatnya sesuai dengan keinginan celana mau turun. Kalau celana mau turun aja langsung datang ayat. Silakan. Jelas nggak? Coba. Jelas nggak? Aku ada kamera nggak itu? Ada nggak muka aku? Gelap. Coba aku turun lagi. Macam nanti di aku naik gua lagi Hira sebentar gelapnya. Iya, nggak tahu aku gua Hira. Aku di gua Hira soalnya le. Ya udah, turun dulu, ajukan lagi Nah, permintaan sebentar ya, naik. coba. Nah, coba bentar ya. Oke. Turun dulu nanti naik lagi. Ya, teman-teman ya, sudah berapa jam kita siaran? Teman-teman 2 jam 16 menit. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, kita ada iklan. Teman-teman sekalian, kita itu ada program untuk mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Di mana rumah apologet itu pada akhirnya nanti akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan apologetika. Seperti membuat konten-konten seperti ini, ya kan? Studionya, bikin podcast, bikin website, bikin buku, dan segala aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan dunia apologetika. Karena apa teman-teman? Karena dalam jangka panjang itu tidak mungkin kita menyewa terus. Ya, karena biaya sewa itu mahal teman-teman ya. Jadi kita suatu saat nanti ya ada program jangka 20 tahun seperti itu ya, 30 tahun ke depan kita akan membuat konten-konten memproduksi ya istilahnya pancaran lah supaya kita memancar mengudara dari rumah apologet tersebut. Karena teman-teman kalau dari Konoha ya kita berapologet dari Konoha itu teman-teman percayalah teman-teman nggak akan lama ya kita akan digerebek. Karena umat muslim saja teman-teman yang boleh memancar, yang boleh mengudara, yang boleh membuat podcast, yang boleh membuat acara-acara membahas agama Kristen. Ya, seperti yang dilakukan Donditan dan kawan-kawan, Juma, Ari Untung dan kawan-kawan. Kalau kita teman-teman melakukan hal demikian dijemput polisi. Sudah pernah dulu kita adakan seperti itu. Tapi apa yang muslim lakukan? Mereka datang pakai massa, mengancam, menggerebek. Tuh. Ya. Seandainya teman-teman boleh di negeri Konoha, apa enggak udah enak banget kita teman-teman? Tempat tinggal sudah ada. Peralatan-peralatan lengkap. Internet murah. Waduh, kurang bagaimana lagi teman-teman nikmatnya. Tapi teman-teman, apa yang saya alami ya? Yang saya alami adalah saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan rumah saya karena dipersekusi seperti ini oleh kadrun-kadrun. Ya, ini. Ketika umat muslim, saya putarin lagi nanti kalian udah ini. Jadi makanya teman-teman kita di sini teman-teman memerlukan rumah apologet itu. Jadi teman-teman yang ingin mensupport ya untuk pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa nih mampir ke profil saya, nanti di profil saya ada linknya di situ teman-teman, link untuk kolekte di profil ini. Ya, separuh itu teman-teman, separuhnya itu adalah dari saya pribadi teman-teman, separuhnya saya galang dari teman-teman sekalian. Jadi kita di sini kerjasama, separuh dari saya, separuh dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang ingin support pendirian rumah apologet itu mampir ke profil ya teman-teman ya. Di profil silakan diklik saja, klik, nanti teman-teman akan melihat sendiri itu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, nggak ngerti cara ngekliknya, teman-teman, saya tunjukkan saja langsung cara ringkasnya. Nih, teman-teman bisa support di sini. Nah, ini ketutup ya badan saya ini. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, kita sama-sama targetkan teman-teman akhir tahun ini ya teman-teman ya. Akhir tahun kita bisa mendirikan rumah apologet, supaya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas apologetika kita dengan lebih teratur, ya, lebih terarah, jangka panjang, ya,
Istilahnya kita sudah punya menara stasiun televisi sendirilah. Ya. Supaya kita bisa nyaingin si Juma dan kawan-kawan yang mereka bisa bebas gitu ya, bahas-bahas. Kita juga sudah waktunya seperti itu, tapi kita tidak perlu menghina-menghina seperti mereka. Ya. Kita tidak perlu menghina, kita tidak perlu ini, kita sajikan saja fakta-fakta seperti itu. Oke, kita naikkan lagi tadi Muslim yang tadi, silakan ya. Siapa tadi namanya? Fajar Sinaga. Sebentar ya, kita kasih naik Fajar Sinaga. Oke, sudah naik kembali dia Fajar Sinaga. Fajar Sinaga. Ya, Fajar Sinaga, selamat malam. Tengku dulu ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Sudah jelas nggak? Jelas. Kelihatan Silakan. aku? Silakan. Aku tuh meyakini ya, Yesus itu sebagai Nabi Isa Al-Masih, oke? Kita sepakat dulu ya. Yesus sebagai Nabi Isa Al-Masih. Sebentar. Sebelum kita jatuh kepada sepakat atau tidak sepakat nih. Isa Al-Masih itu berbahasa apa dia? Apapun itu intinya, aku meyakini dengan seyakin-yakinnya Yesus itu Nabi. Kalau cuma meyakini nanti repot Le. Nanti kalau ada orang saya yakin pohon pisang itu adalah emas. Bukan, Pokoknya jangan saya yakin versi ya. Kalau juga. gitu repot. Gini Le. Terus. Kalau kita diskusi hanya yakin-yakinan, itu nanti kita kayak anak SD. Tahu waktu kita zaman beda SD? dong. Beda konteksnya, Zaman SD Wak. begitu. Beda konteksnya, Wak. Aku sebagai Islam ya, begini Bang meyakini ya, Yesus begini. itu ada. Abang kan tadi bilang meyakini Yesus itu adalah Allah. Nabi Isa, betul? Oke. Nah begini Bang, Yesus di dalam literatur Injil itu hidupnya di Israel, berbahasa Aram, ya kan? Hidupnya pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, ya, raja di Yudea pada waktu itu adalah Herodes dan seterusnya. Nah, supaya kita ini bisa mengambil langkah yang tepat, coba saya mau tanya, menurut literatur umat Islam atau menurut Al-Quran, Isa itu orang mana? Karena saya sangat curiga Isa ini orang Sumedang. Soalnya banyak teman saya namanya Isa, dia orang Sumedang. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara membuktikan? Tapi kan versiku, gini loh, apapun itu versimu, tapi versiku aku meyakini Yesus itu adalah utusan Allah, oke? Oke, baik. Coba sekarang saya tanya dulu. Yesus mengatakan, sebentar Yesus dulu. mengatakan, Kita ngomong Isa Allah. tadi katanya. Iya, Yesus Al-Masih, Nabi kedua empat bagi kami yang makanya begini, pelan-pelan. Tenang dulu, Le. Tenang, tarik napas dulu. Alright. Tarik napas, hembuskan. Oke. Tarik napas lagi. Biasa produksi antar jadi agak ngegas-ngegas dikit. Iya, biasanya kan agak ngegas-ngegas. Tarik napas. Produksi antar biasa. Nah, oke. Jadi, tadi kan Lai bilang, Isa itu adalah Yesus. Nah, biar kita tidak asal klaim, biar kita tidak asal caplok, asal ngomong, coba saya mau tanya, Isa di dalam Al-Quran itu orang mana? Aku nggak mempelajari itu ya, tapi aku mempelajari dia itu nabi di keyakinan kami Islam, itu dia nabi kedua empat dan dia itu stafnya Allah bagi Tuhanku, bagi yang aku sembah. Oke? Oke, berarti hanya sekedar keyakinan saja gitu ya. Satu, dan Yesus juga menyuruh pengikutnya dan umatnya di pada zaman itu untuk menyembah Allah, oke? Yesus menyuruh umatnya menyembah Allah. Nah ini makanya tadi saya bilang. Dibelokkan sama si Paulus, I'm sorry ya kalau aku salah ya, dibelokkan sama si Paulus, itu jangan menyembah Allah, katanya, sembahlah Yesus. Baik, sudah bisa kutanggapi? Alright. Silakan. Baik, jadi begini, kenapa pentingnya tadi saya tanya orang mana begitu? Karena begini, kosakata Allah itu tidak pernah ada di dalam bahasa Indonesia asli, di dalam bahasa Cina asli,
di dalam bahasa Jepang asli, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani nggak ada. Kosakata Allah itu hanya ditemukan dalam bahasa Arab. Makanya tadi saya tanya, Bang, itu sosok Isa orang mana? Kalau Isa itu orang Arab, ya pantaslah dia suruh sembah Allah seperti Muhammad. Karena di dalam Al-Quran lah ya, ketika saya baca Musa, Nuh, Daud, Isa, ini semua orang Arab semua ini. Karena mereka menyuruh menyembah Tuhannya orang Arab, namanya Allah. Itu versimu loh, jangan semua Bukan logikamu versiku, itu Le. kau samakan. Versinya Al-Quran. Itu Saya bacakan. Logikamu loh, Wak. Itu Saya logikamu, bacakan ya. Wak. Jangan kau samakan, Wak, semua orang dengan versimu loh, Wak. Kita kan beda keyakinan, tapi tidak untuk jadi saling perang. Justru karena Oke? kita beda keyakinan itulah, makanya saya buka versi kitabnya orang Islam. Di dalam kitabnya orang Islam, sosok Isa itu orang Arab. Makanya dia suruh sembah Tuhannya negeri Arab. Namanya Allah. Dari mana kau bisa membilang itu? Baik, saya tampilkan ayat Qur'annya ya. Saya tampilkan. Janganlah pakai cobalah di apa kalau knowledge sekolah, pakailah knowledge sekolah dulu yang Baik, nggak apa-apa, yang santai, terus nggak sama apa-apa. gua. Kita tunjukkan ya. Nah, gitu loh. Aku juga bukan pintar-pintar kali, makanya kalau aku salah disalahkan, dibenarkan gitu. Jadi imanku semakin kuat. Karena aku Baik. mengimani Yesus itu nabiku di versiku, Baik. oke? Versiku ini. Iya, tapi bukan versi Islam ya. Kalau versinya lain nggak apa-apa, karena semua orang Aku bisa Islam, aja jadi ngomong versi pohon pisang itu Tuhan tuh nggak masalah. Namanya keyakinan. Baik ya, saya tampilkan ayatnya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar, biar kita tidak asal ngomong. Ya, ini ada di dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Ya, perhatikan. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Tuhan negeri Mekah. Kelihatan nih Al-Quran ini. Surat An-Naml ayat 91. Makanya nabi-nabi yang sudah masuk ke Al-Quran, sudah dicuci, sudah dirinso, sudah di mesin cuci.